Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan menjelaskan tentang pelayaran yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Krisna Vita. Perkenalkan, nama saya Anisila. Saya Selamat Dinasari. Dan teman saya bernama Asifa tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Tidak perlu panjang lebar, kami akan segera menjelaskan tentang pelayaran yang ada di Indonesia. Penjelajah Eropa pada abad ke-15 dan 16 mencari jalur untuk mencapai rempah-rempah di Indonesia dengan tujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga pada saat itu. Salah satu jalur yang paling penting terkenal adalah jalur laut yang menghubungkan Eropa dengan Indonesia. Berikut adalah jalur yang dilalui penjelajah untuk mencapai di Indonesia. Yang pertama, ada penemuan jalur laut ke India. Pada tahun 1498, penjelajah Portugis Vasco da Gama berhasil mencapai India melalui rute laut yang mengelilingi Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope di Afrika Selatan. Yang kedua, penjelajahan ke Indonesia. Setelah Vasco da Gama membuka jalur ke India, penjelajah seperti Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan John Cabot mulai mencari jalur yang lebih langsung ke Asia Timur, termasuk Indonesia. Yang ketiga, ada ekspedisi Magellan. Pada tahun 1519, Ferdinand Magellan dari Spanyol memulai ekspedisi keliling dunia yang pertama. Salah satu tujuannya adalah mencapai Kepulauan Maluku yang disebut dengan Kepulauan Rempah-Rempah di Indonesia. Namun, Magellan tewas dalam perjalanan dan ekspedisi tersebut diselesaikan oleh Juan Sebastian Elcano. Yang keempat, ada penjelajahan Portugis. Penjelajahan Portugis seperti Francisco Serrao dan Antonio de Abreu berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada awal abad ke-16. Mereka menjadi salah satu kelompok pertama yang mencapai sumber rempah-rempah di Indonesia. Yang kelima, ada perdagangan rempah-rempah. Setelah menemukan jalur laut ke Indonesia, Eropa mulai membangun hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Maluku, terutama Ternate dan Tidore, yang menjadi pusat produksi cengkeh dan pala. Yang keenam, persaingan Eropa. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia menyebabkan persaingan sengit antara Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah ini. Persaingan ini mencakup konflik militer dan perjanjian perdagangan. Yang ketujuh, ada pengaruh Belanda. Pada akhirnya, Belanda berhasil mendominasi perdagangan rempah-rempah di Indonesia, terutama setelah mereka merebut kota-kota penting seperti Banda Neira pada abad ke-17. Yang kedelapan, ada monopoli Belanda. Belanda kemudian mendirikan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia yang berlangsung selama berabad-abad dan sangat menguntungkan bagi Belanda. Jalur ini mencangkup banyak perjalanan dan peristiwa yang kompleks, yang akhirnya membawa rempah-rempah dari Indonesia ke Eropa dan mengubah sejarah perdagangan dunia. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kita. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.